Orang tua hendaknya menjadi idola ya. Idola. Ya, dan sekujur tubuh orang tua adalah idola bagi anak. Mulai cara bersisir rambutnya atau kondisi rambutnya, cara bagaimana senyumnya, bagaimana gerak-gerik kesehariannya, cara jalannya, cara bicaranya, semua itu harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar Trio Masuri dengan episode spesial podcast NF Jalan-Jalan episode keempat dengan tamu yang spesial kali ini tentu saja karena episode dari NF Jalan-Jalan tidak ada yang tidak spesial, oke? Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu dengan tamu kita yang sangat spesial yaitu Ustadz Suharyo AP sebagai trainer MEP dan juga penulis buku. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bersyukur. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, ini Ustadz, langsung saja karena dimulai dengan fenomena-fenomena Ustadz. Karena Akbar penuh dengan keresahan melihat fenomena bahwasanya orang tua kan sebenarnya menjadi figur. Nah, tetapi terkadang kita orang tua menjadi figur, tetapi anaknya itu meniru contoh-contoh yang tidak baik gitu. Karena pola asuh, karena sebagai figur yang tidak tepat mencontohkan kepada anak. Nah, karena sebagai generasi yang sekarang itu suka meniru perbuatan-perbuatan orang tua, nah itu bagaimana Ustaz menanggapi fenomena tersebut? Ya, pertama yang harus kita ingat, anak itu peniru yang baik. Jadi kalau yang ditiru itu tidak baik, pastilah itu akan sempurna sikap menirunya, hasilnya itu. Iya, maka orang tua berkewajiban untuk memperbaiki diri, menyempurnakan sikap-sikapnya mulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan, supaya ketika anak itu mendengar, memperhatikan, dan ingin menirunya, yang terbaik yang dia dapatkan. Misalnya jangan sekali-kali kita di hadapan anak atau di depan orang lain lah, atau kebiasaan buruk kita itu melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh agama. Misal bicaranya dengan kata-kata yang kasar. Ya, bukan Rasul itu kan pesan kepada kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik, kalau tidak bisa diamlah. Ini kan penegasan yang luar biasa. Bahwa anak begitu mendengar orang tuanya mengucapkan sesuatu yang tidak baik, kata-kata kasar, kata-kata jorok, itu menjadi referensi bagi dia, masuk di memorinya dan akan mudah terucap. Begitu ada orang mengatakan kalimat atau kata-kata yang sama, dia akan langsung bisa beradaptasi dan mengikutinya itu. Yang pertama. Yang kedua, orang tua hendaknya menjadi idola ya. Ya, dan sekujur tubuh orang tua adalah idola bagi anak. Mulai cara bersisir rambutnya atau kondisi rambutnya, cara bagaimana senyumnya, bagaimana gerak-gerik kesehariannya, cara jalannya, cara bicaranya, semua itu harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Karena selama 24 jam itu di rumah, satu rumah gitu guys. Iya, interaksi itu terus terjadi tanpa disadari oleh orang tua. Anak itu mengintip, kemudian meniru dan berlaku seperti yang dilakukan oleh orang tuanya itu. Maka kita yang sudah senior ini harus memperbaiki sikap kita, bicara kita, termasuk juga bagaimana pikiran-pikiran jernih kita itu. Nah, kaitannya dengan bagaimana mengenalkan anak kepada agama gitu, ini pertama bagi kita, hendaknya anak itu jangan sampai dijauhkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah diajarkan agama. Sikap toleran atau menghargai orang lain, hormat kepada orang tua, kemudian cara bagaimana makan sehari-harinya itu dengan doa, dengan cara misalnya memakai sandal dengan kaki kanan dulu dan seterusnya, banyak hal yang itu kalau menjadi keseharian anak akan indah dia pada saatnya nanti. Tentu saja dengan figur ayahnya tadi juga melaksanakan keseharian tersebut sebagai contoh tadi anak sebagai pengikut yang sempurna, peniru yang sempurna katanya. Iya, betul. Makanya yang tadi dibilang Ustadz,
anak itu juga meniru dengan perbuatan-perbuatan orang tua, tentu saja dengan melakukan pendidikan atau nilai ajaran agama, setidaknya orang tuanya itu memberikan contoh. Ketika tidak memberikan contoh yang baik, usahakan tidak di depan anaknya mungkin. Betul ya. Kemudian yang kedua itu yang tidak kalah penting, kenalkan anak kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan apa? Yang pertama, sering sebut namanya dan kemudian diure nama yang sering disebut itu. Jadi kalau kita menyebut kata kalimat syahadat misalnya asyhadu alla ilaha illallah, jelaskan apa itu yang dimaksud. Jadi maksudnya Ya. apa gitu? Ya, sebab anak itu kadang-kadang pertanyakan neko-neko ya, aneh-aneh gitu. Maksudnya apa ini ayah gitu? Ya, misalnya yang konkret ya, Allah itu laki apa perempuan? Gitu. Iya kan? Bingung jawabnya nanti ayahnya. Iya, Apa ini? kalau ada pertanyaan seperti itu, ajaklah anak berpikir, jangan kemudian disimpulkan. Biar dia yang menyimpulkan sendiri. Di alam semesta ini, nak, tidak semua laki perempuan. Gunung itu laki apa perempuan? Bintang itu laki apa perempuan? Air itu laki apa perempuan? Tanah laki apa perempuan? Jadi tidak semua laki dan tidak semua. Begitu juga Tuhan. Tidak kamu sebut perempuan dan tidak kamu sebut laki-laki, Allah itu tetap berkuasa. Yang menciptakan kita ini Allah. Maka kemudian kita katakan la ma'budu illallah, tidak ada yang kita sembah dalam hidup ini kecuali Allah. Kita harus menyembah kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kecukupan rezeki kepada kita dan besok akan memanggil kita. Maka sembahlah Allah sebagaimana tujuan hidup kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu mulai ditanamkan pelan-pelan kepada anak. Iya, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bentuk sesembahnya gimana? Ya setidaknya sholat. Diajari sholat. Maka di dalam sebuah hadis itu kan begini. Kalau ada anak belum balik melakukan kebaikan, perbuatan yang berpahala, yang dapat pahala orang tuanya. Anaknya belum, karena belum balik. Kalau ada anak belum balik melakukan perbuatan salah, khilaf dan dosa, anak tidak kena dosa, orang tuanya tidak kena dosa. Maka alangkah bahagianya keluarga itu kalau dibiasakan anaknya melakukan kebaikan, pahala orang tuanya akan terus bertambah begitu. Jangan marahi anak ketika di masjid rame. Itu lebih bagus anak rame di masjid ketimbang rame di jalan-jalan. Karena nanti kalau sepi bingung kita. Nggak ada regenerasi, nggak ada apapun. Ini betul. M. Natsir pernah nangis ketika ke Rusia karena di masjid itu mayoritas orang-orang sepuh. Kata beliau nanti akan ada generasi yang hilang. Betul, kemudian komunis berkuasa, generasinya hilang dan alhamdulillah belakangan mulai muncul lagi kesadaran kolektif masyarakat. Bahkan Putin itu meresmikan sebuah masjid besar kapasitas 10.000 di tengah kota. Ini ada tanda-tanda kebangkitan kaum muslimin mukminin di muka bumi ini. Kembalinya ke la ma'budu Allah tadi. La matluba Allah, kalau mau diperpanjang, tidak ada yang kita cari nak di dunia ini kecuali kita mencari keridhaan Allah. Supaya Allah cinta kepada kita, maka lakukan apa yang Allah perintahkan. Terus diuraikan syahadat itu. Jadi pelan-pelan gitu. Iya, pelan-pelan. Ya kan anak itu semasa masih belum balik gitu, kan cukup ada beberapa tahun ya, ada 10 tahun atau mungkin bisa lebih. Masa itu diberikan pemahaman kepada anak. Saya terhenyak ketika mendengar ada seorang mahasiswa, saya kebetulan ketemu di Lumajang ya tempo hari, dari Palestina, kedokteran di Surabaya. Saya tanya, apa bedanya antara anak di Indonesia dengan anak di Palestina? Oh, kalau di Indonesia tuh anak itu sekolahnya sekali katanya, sekolah formal. Kalau di Palestina sekolahnya 2 kali. Pagi itu sekolah formal, habis duhur mereka datang ke masjid untuk menghafalkan Quran. Sehingga anak umur 8 tahun, ya 9 tahun, 10 tahun itu sudah banyak yang hafal Quran gitu. Itu kan luar biasa itu, sebuah bangsa yang katanya dijajah, tapi anak-anaknya merdeka sekali gitu. Iya, sistem memberikan pengembangan yang luar biasa terhadap potensi anak, mengenalkan Tuhan, mengenalkan kitab suci dan seterusnya. Kita ini kalah sebenarnya. Bangsa yang sudah merdeka, apalagi sekarang ini suasana hari kemerdekaan ya. Tapi anak-anak kita belum sepenuhnya menikmati bagaimana kemerdekaan beragama karena kita kurang telaten gitu. Itu antara lain lah. Jadi menarik banget ini bahwasanya ada sebuah pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, tapi bagaimana ini ada fenomena yang menarik juga ini Ustaz. Terkadang orang tua juga lalai gitu terhadap apa yang dilakukan kepada anak. Nah, bagaimana apakah perlu dijelaskan kepada anak
jangan melakukan seperti ayah kayak gitu. Apakah perlu ataukah bagaimana? Karena manusia juga kan tempat salah dan lupa terkadang. Tidak semua apa yang dilakukan orang tua sebagai public figure juga terlalu sempurna gitu, apa yang tadi kita bicarakan. Tapi bagaimana cara mengantisipasi itu gitu? Iya, ya itu plus minus ya. Kalau dijelaskan maaf bapak juga nggak sempurna nak, gitu. Itu bentuk kejujuran. Tapi anak bisa menyimpulkan yang lain. Oh bapak saja seperti itu, apalagi saya kan begitu. Diambil negatifnya yang paling mudah untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita melatih kejujuran nggak masalah. Bahwa tidak ada satupun orang yang sempurna di dalam hidup ini kecuali Rasulullah. Maka kita harus meneladani beliau, uswah kita adalah beliau, qudwah kita adalah beliau. Jadi anak itu merasa, oh bapak saya sama dengan saya, berfastabiqul khairat. Nanti besarnya akan punya pemahaman, saya dengan bapak, saya dengan ibu, dengan saudara-saudara, itu harus berlomba-lomba menjadi orang baik. Ya, fastabiqul khairat itu ditekankan dari awal. Tapi kalau secara vulgar, ya bisa saja negatifnya yang diambil anak. Wong bapak saja nggak sempurna kok, apalagi kok nyuruh-nyuruh saya sholat jamaah misalnya. Itu juga harus nilai dipertimbangkan. yang dibangun, nilainya dibangun kepada anak itu sangat ditekankan tadi ya di awal bahwasanya karena sebagai peniru yang sempurna, ya kita coba tirukan pelan-pelan. Selambat laun nanti kita beri pemahaman gitu Ustaz. Iya, betul. Nah, mungkin ada tips-tips gitu Ustaz, misalkan kepada orang tua yang ingin mendidik anaknya gitu. Apalagi terkadang orang tuanya hanya memperhatikan saat sepulang kerja gitu, nggak setiap hari full di rumah gitu. Itu bagaimana menyikapi? Gimana caranya supaya kedekatan orang tua ini tetap terjalin ketika orang tua sedang bekerja, terus kemudian pulang sore hari sampai malam waktunya dengan anak, itu bagaimana? Ya, ada kecenderungan sekarang itu ada rumah dalam rumah. Anak dalam kamar itu sudah merasa dirinya aman karena berada dalam rumah, sementara orang tua yang akan masuk ingin tahu apa yang dilakukan, itu disebutnya diistilahkan kepo. Terlalu kepo. Bapak ibu ini terlalu kepo. Saya di kamar lo tenang-tenang saja. Ternyata di kamar itu juga bukan tempat yang aman. Apalagi sekarang kan sosmed seperti itu. Jadi ya tetap kita harus ada komunikasi yang intens, yang baik. Anak itu merasa dirinya dipantau oleh orang tuanya tanpa harus ada kekerasan. Karena kata Nabi itu, keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tidak ada kekerasan tindakan fisik. Jadi penuh dengan kasih sayang. Penuh kasih sayang. Suami yang baik adalah suami yang santun kepada anak dan istrinya. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai memposisikan diri kita ini di depan anak kita. Anak merasa orang tua kita adalah segala-galanya, orang yang baik, layak ditiru dan bangga punya orang tua. Saya pernah bertanya kepada 2 siswa SMA, calon kuliah di kedokteran. Saya tanya, gimana nak, apakah bapak ibumu itu idola buat kamu? Dia geleng kepala. Yang satunya saya tanya, apakah bapak ibunya di rumah itu idola buat kamu? Gedek. Kalimat pertanyaan itu, kalau disampaikan ke kita, apa jawabannya kira-kira anak kita? Itulah bentuk kehati-hatian kita. Jangan sampai kemudian ketika kalimat itu, apakah bapak dan ibumu idola bagi kamu anak? Jawabnya geleng kepala juga. Wah, itu seperti dibeset raih kita ya, wajah kita. Ternyata anak kita tidak mengidolakan kita. Lebih celakanya lagi, yang diidolakan adalah artis-artis yang luar negeri, yang ya kita sendiri sebenarnya tidak menghendaki, bahkan tidak kenal, tapi anak kita mengidolakan gara-gara dalam rumah kita ada rumah lagi. Ya, ada rumah lagi, yaitu rumahnya anak yang susah ditembus karena orang tua dikatakan kepo, bahkan dikancing pintunya dari dalam. Maka yang kedua itu sering-seringlah ngecek apa yang terjadi dalam tas anak itu, ada apa. Seorang kemarin itu di sosmed, seorang ibu menangis kepada seorang dokter karena tanpa disengaja dia mau memperbaiki menata isi tasnya, itu kelihatan ada SMS, ada WA masuk di gambar bunga, tanda cinta. Itu setelah dilihat ternyata anak SMP yang kelas 2 itu sudah menjalin hubungan mesra dengan kakak kelasnya, bahkan naudzubillah min dzalik sudah biasa melakukan hubungan suami istri seperti suami istri begitu.
Ini bentuk kehati-hatian bagi para orang tua. Seluruhnya orang tua itu berkewajiban untuk memantau apa yang dilakukan anak, apa yang dibawa oleh anak dari luar dan seterusnya, supaya kita tidak kebobolan, supaya kita tidak termasuk orang teledor memelihara anak. Karena sebagai orang tua juga ada bentuk kehati-hatian apa yang harus kita lakukan dari tindak tanduk kita, tidak hanya sekedar berperilaku istilahnya gitu. Makanya tadi yang disebut Ustadz kayak bukan mengidolakan orang tua, jadi kayak fenomenanya istilah kerennya itu fatherless itu, ada yang motherless juga ada, jadi kayak kehilangan sosok orang tua di dalam kehidupannya karena keseringan bekerja tadi. Nah, untuk mengantisipasinya tadi ada beberapa tips juga nggih Ustadz ya, bahwasanya ada menjalin komunikasi, bagaimana keseharian hari ini, gimana mengajak ngobrol, terus kemudian berperilaku yang baik, sehingga muncullah tadi yang pendidikan atau orang tua menjadi figur yang baik bagi anak. Ngaten nggih Ustadz. Tapi ini untuk membuat pesan nih kepada orang tua yang ada di luar sana, ingin mendidik anaknya itu seperti apa, ataukah memang masih bingung nih, kayaknya udah terlanjur seperti ini, itu bagaimana? Mungkin ada nasihat-nasihat nggak Ustaz? Sebelum kita nanti mengakhiri ini nanti. Ya, kalau toh ternyata anak kita, ini mudah-mudahan nggak terjadi, terlanjur melakukan hubungan buruk, akhlaknya buruk, perilakunya buruk, nah macam-macam, jangan kemudian divonis, jangan kemudian didekati dengan kekerasan. Tetap saja itu adalah buah hati kita yang harus dirangkul ya, harus diselamatkan. Caranya gimana? Ya rebutlah hatinya supaya berpihak kepada kita. Jangan berpihak kepada orang lain, berpihak kepada pihak lain. Kalau anak sudah kembali lagi ke pangkuan orang tua, maka dia akan bisa dituturi, bisa dinasehati. Anggap saja dia adalah amanah Allah yang tidak boleh kita perlakukan dengan kekerasan. Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyentuh hati anak itu supaya kembali ke pangkuan orang tua. Jadi teringat di dalam Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan dari Al-Isra 36, apa yang kita lakukan semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Entah apa yang kita ucapkan, perilaku kita akan dipertanggungjawabkan, Ustaz. Nah, jadi itu buat orang tua yang ada di luar sana, bahwasanya kita harus mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita jangan sampai mengeluarkan kata yang kasar, jangan sampai kita memperlakukan atau perilaku kita kasar terhadap anak. Karena bagaimanapun kasih sayang akan membuat hati kita menyentuh hati untuk tergerak melakukan kebaikan. Terima kasih Ustadz Suharyo AP. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam aktivitas semua, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dah, ini kita memiliki jargon. Tadi kayaknya lupa Akbar kayaknya ini tadi. Emang kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jargonnya adalah kalau Akbar bilang Nurul Falah, jawabnya adalah sahabat ini seperti ini. Jadi kayak kita bergandengan tangan sebagai sahabat, terus pejuang tangan di kepala kayak kemerdekaan gitu. Kita berjuang, dan Al-Quran. Nah, Al-Qurannya dalam hati. Karena tadi Ustaz bahwasanya pendidikan anak harus dalam hati gitu. Jadi kita di Nurul Falah seperti itu. Kita coba bareng-bareng gitu. Kalau saya bilang Nurul Falah, jawabnya kayak tadi. Nurul Falah, sahabat, pejuang Al-Quran. Mari bareng-bareng teman-teman atau sahabat-sahabat yang di rumah, kita bersama Ustadz Suharyo untuk menggaungkan ini. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nurul Falah, sahabat, pejuang Al-Quran. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti sampai awal hingga akhir. Sehat-sehat selalu Ustadz, dan semoga ini tidak menjadi perjumpaan kita yang terakhir. Kita ada episode-episode selanjutnya dan materi-materi yang menarik lainnya. Siap insyaallah. Cukup itu. Apabila ada kurang lebihnya, Akbar Trio Masuri mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.